Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah diberikan nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat taufik hidayah inayah, ataupun yang paling penting yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa kita lanturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Firman Uswa Usman dari kelas A dengan NIM 7010012116. Adapun anggota kelompok saya ada. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Makmur, NIM 701001211015. Perkenalkan, nama saya Mutia Mulyani Yunus, NIM 7010121017. Perkenalkan, nama saya Anisatur Rahmah Himawan dengan NIM 7010121011. Perkenalkan, nama saya Dewi Triani Syam dengan NIM 701001211010. Berikut hadis yang ke-13 di antara kesempurnaan iman. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ibni sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman atau dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Arba'in yang ke-13, wa Islamiyah Al-Wafi, dari Mustafa Dib Al-Bugha. Hadis Arba'in yang ke-13, Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW bersabda, seseorang di antara kalian tidak beriman jika belum bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi menyebutkan bahwa Abu Muhammad Abdullah ibnu Abi Zaid atau seorang ulama besar Mazhab Maliki di Maroko berkata, siklus kebaikan terletak pada 4 hadis, yaitu yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah kebaikan atau diam. Yang kedua, di antara tanda sempurnanya iman seorang adalah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Dan yang ketiga, jangan marah. Yang keempat, tidak beriman seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Inilah yang barangkali yang mendorong Imam Nawawi membuat keempat hadis tersebut dalam kitab Al-Arba'in, 40 hadis Al-Jurdani. Dalam syarahnya terdapat Al-Arba'in mengatakan bahwa hadis ini satu dari dasar-dasar Islam. Kandungan hadis. 1. Persatuan dan kasih sayang. Islam bertujuan menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Setiap individu berusaha mendahulukan maslahat umum dan kedamaian masyarakat, sehingga tercipta keadilan dan kedamaian. Semua itu tidak akan terrealisasi kecuali jika setiap individu yang ada dalam masyarakat menghendaki kebaikan dan kebahagiaan bagi orang lain seperti yang menghendakinya untuk dirinya sendiri. Karena itulah Rasulullah SAW mengaitkan persatuan dengan iman, bahkan merupakan bagian yang tak terpisahkan. 2. Iman yang sempurna. Lebih rincinya, kesempurnaan iman itu akan terrealisasi melalui hal-hal berikut. A. Mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri, dan membenci keburukan untuk saudaranya sebagaimana ia membenci untuk dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW perihal iman yang paling afdal, Rasulullah SAW bersabda agar seseorang mencintai sesuatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri, dan membenci suatu keburukan untuk mereka sebagaimana ia membenci suatu keburukan untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Ahmad. B. Bersegera memberikan nasihat manakala saudaranya lalai.
C. Segera maafkan dan memenuhi hak saudaranya, sebagaimana ia juga ingin segera dipenuhi haknya. Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As'rah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin agar dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah ia mati dalam keadaan iman kepada Allah dan hari akhir, dan mendatangi orang yang suka mendatangi." 3. Nilai lebih seorang Muslim. Di antara bentuk kesempurnaan iman adalah berharap agar kebaikan juga dimiliki orang lain, yang Muslim dan yang non-Muslim. Artinya berharap dan berusaha agar orang-orang kafir itu dapat merasakan nikmatnya iman. Rasulullah SAW bersabda, "Cintailah sesuatu kebaikan untuk orang lain, sebagaimana kau mencintainya untuk dirimu. Niscaya kamu menjadi Muslim yang baik." Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Berlomba untuk mendapatkan kebaikan. Berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan merupakan kesempurnaan iman. Karenanya, seseorang yang ingin memiliki keimanan dan ketakwaan seperti yang dimiliki orang yang lebih salih bukanlah suatu aib atau hasad, iri hati. Bahkan sikap seperti ini merupakan refleksi kesempurnaan iman perbuatan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Al-Mutaffifin ayat 26. 5. Keimanan menciptakan masyarakat yang bersih dan berwibawa. Hadis ini merupakan dorongan bagi setiap muslim agar senantiasa berusaha membantu orang lain untuk melakukan kebaikan, karena hal ini merupakan bukti dan tanda kebenaran imannya. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang bersih dan berwibawa. 6. Masyarakat yang jauh dari keimanan adalah masyarakat yang egois dan penuh kebencian. Jika keimanan tidak ada, kasih sayang pun hilang. Sebagai gantinya, kedengkian, penipuan dan egoisme mendominasi dalam masyarakat. Dalam kondisi ini manusia menjelma menjadi serigala-serigala yang haus darah, kehidupan kacau dan kedaliman merajalela. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran mereka itu mati dan tidak hidup. Mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. 7. Hadis ini mendorong kita untuk bersatu dan hidup teratur. 8. Hendaklah kita menjauhi hasad, karena hasad dapat mengurangi kesempurnaan iman. Orang yang memiliki sifat hasad tidak akan mau orang lain melebihinya atau bahkan berangan-angan agar nikmat yang ada pada orang lain itu sirna. Terakhir, 9. Iman senantiasa bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Cinta pada muslim sesekadar iman, kita diperintahkan untuk mencintai sesama muslim. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dahum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulah, ulaika sayarhamuhumullah, innallaha azizun hakim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 71. Faedah hadis, yaitu yang pertama, yang dimaksud dalam hadis adalah tidak sempurnanya iman. Kedua, wajib mencintai saudara kita sebagaimana mencintai saudara sendiri. Di sini dikatakan wajib karena ada kalimat penafian umum. Ketiga, wajib meninggalkan hasad karena orang yang hasad pada saudaranya berarti tidak mencintai saudaranya seperti yang ia cintai pada dirinya sendiri. Bahkan orang yang hasad itu berangan-angan nikmati orang lain itu hilang. Faedah hadis. Pengertian hasad menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu
Al-hasada huwal ba'du wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad. Majmu'ah Al-Fatwa. Pelajaran yang terdapat dalam hadis. 1. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan satu jiwa. Jika dia mencintai saudaranya, maka seakan-akan dia mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, menjauhkan perbuatan hasad atau dengki dan bahwa hal tersebut bertentangan dengan kesempurnaan iman. Yang ketiga, iman dapat bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Yang keempat, anjuran untuk menyatukan hati. Demikian pembahasan kami pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.